Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Kita diskusi sebentar sebelum makan siang atau sambil makan siang boleh lah ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang bagaimana riuhnya para buzzer terus berupaya mendegradasikan Anies Baswedan, mendowngrade Anies Baswedan. Karena barangkali kaget juga mereka-mereka ya, lihat perkembangan masyarakat yang menginginkan perubahan ternyata merespon luar biasa di mana-mana, di setiap kota yang disinggahi oleh Anies Rashid Baswedan. Di situ tumplek ribuan massa. Luar biasa memang. Jadi saya kira kali ini kita akan mencoba membahas tentang peran buzzer yang konon katanya ya, mereka itu dibayar per cuitan. Terus katanya kalau ada yang respon, ini seliweran di media sosial juga ya beritanya, mereka dapat lagi gitu. Kita lihat ada beberapa kabar berita yang patut kita simak. Nah, ini dari Warta Ekonomi nih. Kasihan juga buzzer. Langganan diteriaki politik identitas, Anies Baswedan kalem. Buat apa juga direspon? Lihat saja kerja saya di Jakarta. Ini sih nampol berkali-kali lipat ini buat para buzzer ya. Jadi buat sahabat semua yang juga mendapatkan pertanyaan yang sama gitu. Apa mencoba menegasikan Anies Baswedan, mencoba merendahkan Anies Baswedan, jawab saja dengan rekam jejak yang di Jakarta. Clear, selesai. Warta Ekonomi Jakarta, istilah politik identitas adalah sebuah amunisi bagi para pembenci Anies Baswedan dalam menyerang sosok ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ya, banyak juga selain politik identitas disebut juga didukung kaum radikal, di kaum intoleran dan macam-macam lah. Sejumlah pendeta yang berada dalam satu forum dengan Anies pun menyinggung soal politik identitas ini dan ditanyakan langsung mengenai respon dari bakal capres Nasdem ini. Anies menjawab bahwa segala tudingan tersebut adalah pelabelan pihak lain terhadapnya. Label kami itu banyak sekali. Karena itu saya nggak mau jawab. Kenapa? Buat apa pula direspon katanya. Jelas Anies dalam acara temu ramah kebangsaan bersama tokoh agama Kristen di PGI wilayah Sumatera Utara. Ini beberapa minggu lalu sebetulnya ya kabarnya. Tapi kan terus menggaung menjadi pemberitaan yang digoreng-goreng oleh para buzzer. Menurut Anies, segala tuduhan termasuk politik identitas yang selalu mengarah kepadanya tak mempengaruhi tugas yang ia lakukan sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia pun mengaku tak khawatir dengan pelabelan tersebut. Jadi kalau Anies nggak khawatir, ya apalagi kita harusnya tenang saja gitu. Ikuti aja cara-cara beliau. Saya Anies Baswedan yang sedang bertugas ini saat masih menjabat sebagai gubernur ya. Sebagai gubernur DKI Jakarta, saya gunakan kewenangan itu untuk menjalankan perintah konstitusi, menjalankan akal sehat, bukan akal sesat ya. Dan mementingkan kepentingan orang banyak, khususnya yang lemah. Itu pegangan saya di Jakarta. Mau dikasih label apapun tidak terlalu menjadi khawatir, karena fokusnya pada penuntasan amanah gitu. Bukan pada pencitraan, bukan pada bagaimana agar tidak diserang. Itu bedanya Anies Baswedan dengan tokoh politik yang lain. Terkait tudingan yang berseliweran yang dilontarkan oleh para pembencinya, Anies mengaku tak mau ambil pusing dengan menjawab tudingan-tudingan yang datang. Baginya, pihak yang menudinglah yang perlu membeberkan bukti apakah selama kepemimpinannya yang dituduhkan tersebut benar. Kalau tidak ada, berarti fitnah. Kan begitu. Ini yang sering saya lakukan. Saya tidak mau menjawab dengan ya atau tidak. Nggak usah. Bapak lihat-lihat saja apa yang dikerjakan di Jakarta. Saya jamin yang dikerjakan di Jakarta membawa prinsip keadilan dan kesetaraan untuk semuanya. Tentu dengan kolaborasi yang sering digaungkan oleh Pak Anies ya. Pak Anies tentu bukan seorang Superman, tapi beliau mampu membentuk super team gitu. Sehingga dengan manajemen yang baik, dengan pengorganisasian yang baik, segala janji-janjinya ya terpenuhi gitu. Oh nggak sempurna, ya iyalah namanya juga manusia.
Tapi dibandingkan pemimpin-pemimpin lain, Jakarta tentu, maka Anies lah yang paling banyak bisa memberikan kontribusinya untuk Jakarta. Hal itu nggak bisa dipungkiri lagi. Anies pun di hadapan sejumlah pendeta mengenai tudingan-tudingan miring terhadapnya menegaskan tidak minta untuk disukai ataupun didukung. Anies hanya minta agar menggunakan fakta dalam menyikapi tuduhan yang ada. Sesimpel itu saja. Dengan gaya rileks seperti biasanya ya. Saya tidak minta disukai, saya tidak minta untuk didukung, saya hanya minta Bapak Ibu sekalian gunakan fakta di dalam menilai apa yang sudah dikerjakan. Itu saja. Sesudah itu kesimpulan dan pilihan ada pada Bapak Ibu. Pilihan untuk menyetujui yang dikatakan orang atau mengoreksi apa yang dikatakan orang. Jelas Anies Baswedan. Jadi saya kira kita semua yang sudah mengerti, sudah paham apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan, kesetaraan yang sudah dikedepankan, keadilan yang sudah beliau terapkan di Jakarta, itu harusnya menjadi sarana untuk kita menceritakan kepada orang-orang, tentu yang masih ragu kepada Anies Baswedan. Nah, faktanya, kita lihat kemudian kalau para buzzer menyebut ini politik identitas, ini rasis, ini intoleran, radikal, dan seterusnya. Justru fakta yang terjadi di bawah, nah ini yang kita curigai. Kok berbeda gitu. Yang di bawah itu semakin membesar gelombang dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Jangan-jangan ramainya istilah-istilah itu, para buzzer itu pertama hanya ada di media, atau hanya terjadi pada elit-elit politik saja gitu. Bukan realita yang ada di lapangan. Kan kalau sahabat ini semua ingin membuktikan, coba saja dekati tetangga kita, keluar rumah, tanya, saya yakin itu berbeda. Tidak ada polarisasi di bawah gitu. Tidak ada kecurigaan-kecurigaan radikal, politik identitas dan sebagainya. Di bawah itu tidak ada. Di bawah itu baik-baik saja. Yang bikin masalah itu yang di atas, para elit-elit politik ditambah para buzzer. Mau bukti? Buktinya yang menjadi lawan pun akhirnya bergabung menjadi kawan. Ini kita bisa dapatkan kabarnya. Jumat hari ini, ex-wakil ketua tim ses Jokowi pimpin pemenangan Anies di Yogyakarta. Apa ini? Kalau bukan bukti dan fakta. Ini deklarasi relawan Anies. Ada Bang Laude nih. Wah, ganteng kali nih. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Daerah Istimewa Yogyakarta dideklarasikan di Cengkir Resto, Sleman tanggal 10 kemarin ya. Ex wakil ketua tim ses Jokowi pada Pilpres 2019 untuk wilayah Yogyakarta, Dani Eko Wiono ditunjuk menjadi koordinator presidium relawan pendukung Anies Baswedan. Saya yakin sebetulnya bukan sekedar ditunjuk, tapi ada kerelaan ya. Karena namanya juga relawan ya, ada kerelaan, ada kesukaan terhadap Anies Baswedan sehingga siap mengemban amanah ini. Kami bersyukur dengan segala tantangannya akhirnya bisa melaksanakan deklarasi ini. Dani dikenal sebagai aktivis buruh di Yogyakarta. Kami bersyukur dengan segala tantangannya. Dia juga pernah menjadi ketua DPW PSI Yogyakarta. Jadi ini salah satu yang hijrah ini. Pada Pilpres 2019, Dani merupakan wakil ketua tim ses Jokowi Maruf Amin untuk wilayah Yogyakarta. Ini tentu dia sudah tahu cara-cara yang harus dilakukannya ya. Kedepan kita perlu pemimpin yang membawa perubahan. Orang jujur seperti Anies Baswedan wajib kita dukung. Tegas Dani. Oh, keren kali nih. Yogyakarta Kota Anies. Koordinator Presidium DPP Anies Laude Bashir menegaskan Yogyakarta adalah tempat Anies Baswedan tumbuh dan berkembang. Ini yang harus terus diangkat oleh relawan untuk disampaikan kepada masyarakat di Yogyakarta tentu maksudnya ya. Anies Baswedan sendiri lahir di Kuningan namun sejak SD ia sudah mengenyam pendidikan di Yogyakarta, kota pendidikan. Jadi Mas Anies ini putra Jogja. Kalau yang pernah bertemu langsung dengan beliau sangat jelas karakter beliau, imbuh Laude. Saat remaja Anies menjadi pengisi acara Tanah Merdeka yang disiarkan TVRI Jogja saat itu. Dididik sejak kecil di kota pendidikan menjadikan Anies tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi. Terbukti saat menjadi menteri dan tentunya menjadi gubernur DKI banyak prestasi yang beliau torehkan. Saya kira ini menjadi bukti yang cukup untuk masyarakat Indonesia khususnya Jogja bahwa kita punya pemimpin 2024 yang akan membawa perubahan dan perbaikan di Indonesia. Kata Laude.
Tokoh masyarakat Jogja KRT Moh Zuhud yang turut hadir memberikan sambutan. Menurutnya masyarakat mayoritas menginginkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ini yang terjadi di grassroots, di lapangan. Berbeda dengan yang terjadi di elit politik. Zuhud sendiri adalah tokoh masyarakat yang merasakan 3 zaman mulai Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi. Menurutnya negara ini perlu banyak perbaikan. 2024 adalah momen kita mendukung pemimpin yang amanah dan berani. Saya yakin Anies bisa memimpin negeri ini. Wah. Deklarasi sendiri berlangsung lancar, sejumlah tokoh juga hadir, diantaranya dari Nasdem Yogyakarta, Forum Ka'bah Membangun, dan sejumlah simpul relawan lainnya. Keren kali ya. Baik, terima kasih. Kita sudah diskusi cukup pendek di siang hari ini. Kita siap-siap makan siang yang belum makan siang. Lanjutkan pekerjaan kita dan abaikan para buzzer. Berikan perhatian sedikit saja karena mungkin saja ada beberapa rekan-rekan kita, sahabat kita yang terpengaruh oleh para buzzer itu. Tapi selebihnya mari kita fokus untuk mensosialisasikan cara-cara baik yang sudah dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Fokus kita sebetulnya bukan pada Aniesnya, tapi pada perubahan Indonesia yang diharapkan menjadi jauh lebih baik ikhtiarnya melalui Anies Rashid Baswedan. Begitu ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.